Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlan Aneka Pertama, NIM 2003-20133, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Malikus Saleh. Di sini saya akan menjelaskan proses pengolahan TBS di pabrik kelapa sawit. Proses pengolahan TBS di pabrik kelapa sawit, stasiun penerimaan bahan baku. Proses ini diawali pada tahap Posapam, yaitu satuan pengamanan dalam suatu pabrik. Tamu dan kendaraan yang masuk ke dalam pabrik menjadi tanggung jawab Satpam. Ketika buah masuk dan dibawa oleh truk, mobil pengangkut TBS harus melapor ke pos terlebih dahulu dan menunjukkan SPB atau surat pengirim barang. Kemudian di pos Satpam dilakukan pencatatan nomor atau polisi atau BK, nama supir, nomor SPB, kapan asal, serta jumlah neto. Jembatan timbang. Selanjutnya masuk ke proses jembatan timbang. Proses jembatan timbang merupakan alat ukur berat yang sangat vital dalam sebuah pabrik kelapa sawit yang menjadi bagian terdepan di mana didapat data kuantitas, maksudnya raw material, dan keluarnya produk yang dihasilkan. Timbangan berfungsi untuk mengetahui berat bahan baku yang masuk ke pabrik, yaitu dengan menghitung bruto, tarah, dan neto dari TBS dan yang keluar dari pabrik. Bruto yang artinya berat barang dengan truk, tarah yang artinya berat truk kosong, serta neto yang artinya berat bersih barang. Dalam pengoperasiannya ada beberapa prosedur yang harus diperhatikan. Yang pertama, dipastikan posisi kendaraan yang ditimbang berada di tengah-tengah timbangan. Kemudian dipastikan pula mesin truk dimatikan pada saat penimbangan karena getaran mesin dapat mempengaruhi hasil penimbangan dan supir harus turun. Setiap truk TBS dan CPO yang masuk ke PKS mengalami 2 kali penimbangan, yaitu ketika truk masuk ke pabrik, juga menimbang ketika truk keluar pabrik. Jembatan timbang pada dasarnya terdiri dari plat-plat dan load seal yang berfungsi sebagai sensor beban. Sensor beban kemudian akan membaca dan mengirim data ke monitor lewat wiring dan ditampilkan dalam bentuk angka-angka digital di monitor timbangan. Proses penerimaan buah. Proses penerimaan buah yaitu setelah proses penimbangan TBS, kemudian dibongkar di lantai apron atau veron untuk dilakukan sortasi. Buah didorong dengan loader menuju fruit press bunch elevator. Lantai apron atau veron berfungsi untuk penampungan sementara TBS sebelum diolah atau tempat buah restan diendapkan. Untuk menjamin kuantitas pengolahan pada lantai sortasi menggunakan sistem first in first out atau FIFO. Selanjutnya proses pemeriksaan kualitas atau sortasi. Proses ini dilakukan untuk mengetahui kualitas TBS yang diterima di PT atau PAKS pabrik kelapa sawit. Nah, fungsi dari ini yaitu sebagai berikut. Sebagai alat kontrol untuk mengetahui tingkat kematangan buah sesuai dengan standar kematangan buah. Yang kedua, membantu tercapainya rendemen pabrik dengan melihat mutu buah yang masuk ke pabrik dan bagaimana sistem perebusan yang akan dilakukan mengendalikan buah yang dikeluarkan kriteria. Kriterianya sebagai berikut seperti tangkai panjang, buah busuk, janjang kosong, buah mentah. Selanjutnya, elevator fruit press bunch atau FFB. Elevator fruit press bunch atau FPB berguna untuk mengangkut TBS dari lantai apron atau peron ke bejana rebusan atau sterilizer. Jumlah elevator terpasang yang digunakan pada pabrik di PKS Matafau ada 3 unit. 1 unit elevator fruit press bunch
EPB melayani pengisian 3 bejana rebusan atau sterilizer. Selanjutnya, stasiun perebusan sterilizer. Sterilizer berbentuk vertikal, yaitu bejana uap yang bertekanan yang digunakan untuk merebus TBS dengan uap atau steam. Steam yang digunakan adalah saturated. Steam dengan tekanan 1,8 sampai 2, kg per cm kubik dan suhu 110 sampai 120 derajat Celcius yang diinjeksi dari boiler. Bejana ini dilengkapi dengan alat ukur tekanan, pipa uap masuk atau inlet, pipa kondensat. Sistem perebusan menggunakan sistem 3 puncak atau triple peak. Tujuan dari proses perebusan atau sterilizer yaitu yang pertama untuk membantu melepaskan butir-butir buah dari tandannya. Kemudian untuk menurunkan kadar kandungan air dalam buah. Yang ketiga untuk mengurangi peningkatan FFA karena perebusan dapat mengaktifkan enzim-enzim lipase penyebab hidrolisa minyak. Mengumpulkan zat putih telur atau protein dalam buah agar pemurni minyak mudah dilakukan untuk mengokalisi unsur-unsur putih telur. Yang kelima untuk melunakkan daging buah, persiapan proses pengempahan dengan melunakkan buah dan melepaskan mesokarp dari uat. Terakhir, untuk mempersiapkan dalam proses pengolahan biji dengan membantu melepaskan kernel dari cangkang dan membantu cangkang agar mudah pecah. Selanjutnya, bench campfire. Bench campfire adalah alat untuk mengantarkan TBS dari bejana rebusan atau sterilizer menuju proses pengipilan atau stipper. Penggunaan bench campfire harus kontintin sesuai dengan kapasitas pabrik sehingga proses selanjutnya dan tidak mengganggu proses. Spesifikasi bench campfire yaitu jumlah 1 unit, panjang 25 meter, lebar 1 meter, kapasitas 12 ton per jam, tipe rantai Reynolds, panjang rantai 27 meter, serta putaran 10 rpm. Spesifikasi elektromotor bench campfire, jumlah 1 unit, merek Sumitomo, HP15 KW11, putaran 145 rpm, volt 380 sampai 660, ampere 203 sampai 12, Hz-nya 50. Selanjutnya masuk ke proses stasiun penebahan. Proses stasiun penebahan stapler berfungsi untuk memisahkan brondolan dari janjangannya dengan cara mengangkut dengan kecepatan putar stapler. Dapat menyebabkan janjangan terbawa ke atas atau carried up pada ketinggian tertentu, kemudian janjangan tersebut jatuh atau tertebak dengan akibat gaya gravitasi. Proses ini terjadi secara berulang-ulang di dalam penebah atau stripper yang berputar dengan kecepatan lebih dari 23 rpm. Kemudian brondolan yang terpisah akan keluar melalui kisi-kisi stapler yang jarak 50 meter dan akan masuk ke conveyor under tracer. Brondolan akan menuju ke float elevator untuk diolah. Dalam pengoperasian alat penebah, hal yang diperlukan atau diperhatikan yaitu sewaktu diputar, tandan buah dalam alat penebah harus mencapai ketinggian maksimal sebelum jatuh. Pengaturan buah yang masuk ke dalam alat penebah disesuaikan dengan kapasitas alat sehingga tidak terjadi kelebihan kapasitas. Hal-hal yang menyebabkan hasil penebahan kurang sempurna yaitu ditandai dengan pengatur kecepatan dari umpan TBR, kemiringan sudut penengah atau pengarah dan speed, kebersihan kisi-kisi. Efektivitas tracer dapat dilihat dari USF atau on strip fruit, yaitu brondolan yang sudah
lepas dari spitlet tetapi tidak mau keluar dari tanden atau max 0,3%. Oil losses pada janjangan kosong max 3%. Campfire under stripper. Campfire under stripper yaitu campfire ini terletak tepat berada di bawah drum stripper, berfungsi sebagai penampung bronolan rebus yang telah terpipil oleh drum stripper. Campfire ini juga berfungsi sebagai alat transportasi bronolan rebus menuju bottom cross campfire. Bottom cross campfire. Bottom cross campfire. Campfire ini tepat berada di ujung campfire under stripper, berfungsi sebagai penghubung antara campfire under tracer untuk membawa bronolan rebus dari campfire under stripper menuju perut elevator. Empty bunch campfire. Tanden kosong yang telah terpipil akan terdorong keluar dari drum tracer dan akan masuk ke empty bunch campfire yang tepat berada bawah drum stripper. Lalu tanden kosong akan dibawa ke empty bunch campfire. Empty bunch hopper. Empty bunch hopper yaitu untuk penampungan sementara sebelum dibawa dan dibagi ke lapangan. Tanden kosong dapat digunakan sebagai musla atau pupuk di kebun. Selanjutnya stasiun press. Throttleess elevator, yaitu alat ini berfungsi untuk bronolan rebus yang telah dibawa oleh bottom cross campfire. Selanjutnya akan menuju ke throttleess elevator. Alat ini berfungsi sebagai sarana pembawa bronolan rebus menuju cross campfire to digester. Alat ini bergerak vertikal dan dilengkapi dengan bucket penampungan sebagai tempat bahan baku yang akan dibawa. Cross campfire to digester. Cross campfire to digester. Campfire alat ini berfungsi sebagai penghubung antara digester dan perut elevator. Digester. Digester mempunyai proses pemutar yang dilengkapi dengan parang-parang pengaduk. Proses pengadukan berlangsung akibat adanya gesekan antara parang dengan bronolan dan adanya tekanan gaya gravitasi berat dari bronolan dalam bejana sambil dipanaskan dengan steam. Tujuan pengadukan ini adalah melumatkan daging buah dan memisahkan daging buah dengan biji serta memisahkan minyak dari daging buah. Agar mudah diproses dalam pengempalan, jumlah parang pengaduk dalam satu buah digester terdiri dari 5 pasang parang pengaduk yang bertingkat dan 1 pasang pisau pelempar. Jadi total parang adalah knem passing letak parang. Parang ini dibuat bersilang antara pasangan yang satu dengan yang lainnya agar daya adukan cukup besar dan sempurna. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja digester sebagai berikut: volume buah dalam digester, temperatur atau steam, kematangan buah yang sudah direbus. Fungsi digester yaitu melumatkan daging buah, memisahkan daging buah dengan biji, serta mempermudah proses dipres. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja digester antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kondisi pisau pengaduk digester. Jika pendek dan tipis, segera diganti. Yang kedua, digester minimal berisi 3/4 ATW, 75% dari volume. Digester agar pisau bagian atas tertutup oleh bronolan. Ini dilakukan agar pisau yang atas berfungsi dengan baik. Temperatur dijaga pada suhu 90-95 derajat Celcius untuk mempermudah proses pemisahan minyak dengan air. Temperatur dalam digester dijaga dengan menyisikan steam ataupun dengan menggunakan steam jacket. Kematangan buah yang sudah direbus, kecepatan pengadukan yaitu sebesar 25 rpm, kondisi plat siku panahan pada dinding digester. Waktu pengadukan 15-20 menit. Pengadukan yang baik dilaksanakan pada kondisi digester selalu dalam keadaan penuh, suhu sekitar 90-95 derajat Celcius.
Pengempaan atau screw press. Screw press berfungsi untuk memeras minyak dari mesocraft dengan cara dipres dengan menggunakan tekanan yang dihasilkan oleh hydraulic cone dengan besar tekanan 40-50 ampere. Oleh tangan screw yang ditahan oleh cone, daging buah diperas sehingga melalui lubang-lubang sikher minyak dipisahkan dari serabut dan biji dengan bantuan air. Dilusi dengan suhu 90-95 derajat Celcius, ditambahkan dengan komposisi minyak, air, NOS 40/40/20. Penambahan air dilusi biasanya 15% sampai 20% saja. TBS tekanan pada press ini harus dijaga agar tidak terjadi losis minyak pada ampas press. Apabila tekanan pada press berkurang, maka minyak tidak akan keluar dengan maksimal dan membuat losis minyak pada serat tinggi. Ketika tekanan pada press tinggi, maka akan membuat biji menjadi pecah dan inti pecah sehingga losis pada biji meningkat. Minyak kasar yang diperoleh dialirkan ke stasiun klarifikasi, sedangkan ampas press diteruskan ke cake breaker conveyor atau CBC. Operasional screw press menyesuaikan digester. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja press sebagai berikut: kondisi warm screw press, tekanan dan kualitas mutu buah atau perebusan. Tekanan cone, air dilusi yang berfungsi untuk mempermudah proses pemisahan minyak. Jika air dilusi terlalu sedikit, minyak yang dihasilkan lebih murni. Tetapi losis minyak tinggi, temperatur air dilusi harus dijaga 90 derajat Celcius penambahan. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu ampas kempak atau press cake harus keluar merata sekitar konus. Tekanan hidrolik pada akumulator 40-50 A. Bila screw press harus berhenti lama, screw press harus dikosongkan. Norma yang diizinkan di stasiun kempak press adalah oil loss pada fiber max 4%, oil loss pada biji 0,5%. Oil gutter. Oil gutter berfungsi untuk menampung minyak kasar dari hasil pengemban di mesin press sebagai alat untuk mengalirkan minyak kasar ke santap tank. Stasiun klarifikasi. Santap tank berfungsi sebagai penangkap pasir. Minyak kasar yang keluar dari press dialirkan dengan oil gutter menuju santap tank. Temperatur pada santap tank harus mencapai 90 derajat Celcius. Minyak yang masuk ke santap tank 1 akan dikenakan pasirnya, lalu minyak pada bagian atas akan langsung masuk ke santap tank 2. Pasir akan mengendap ke bawah untuk blowdown. Blowdown dilakukan setiap 4 jam sekali. Minyak pada bagian atas akan dialirkan ke vibrosperator. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas santap tank adalah temperatur, suhu air pengecer, serta pembuangan pasir secara rutin. Vibrating Amsco. Vibrating Amsco berfungsi untuk menyaring massa padatan berupa ampas yang terikut minyak kasar atau crude oil dari serabut yang dapat mengganggu proses pemisahan minyak. Jenis-jenis vibrating Amsco ada 3, yaitu single disc, double disc, dan triple disc. Vibro Amsco jenis single disc ukuran mesh yang digunakan adalah ukuran mesh 20. Serabut hasil pemisahan pada vibrating Amsco akan dikembalikan lagi ke bottom cross conveyor untuk diproses kembali. Sementara getaran vibrating Amsco dikontrol melalui penyalan bandul yang akan diikat pada elektromotor. Getaran yang kurang menyebabkan pemisahan tidak efektif. Kontrol kebersihan vibrosperator harus dilakukan secara rutin agar padatan yang terbuang dari hasil penyaringan vibro tidak menumpuk. Crude oil tank. Crude oil tank berfungsi sebagai penurunan kadar NOS pada minyak. NOS akan mengendap pada bagian dasar tangki. Minyak pada bagian atas akan dipompakan menuju clarifier tank. Bagian dalam dari crude oil tank harus dilengkapi sistem pemanas, sistem coil dan sistem injection.
Suhu crude oil tank sebaiknya 90 derajat Celcius. Blowdown pada tangki ini dilakukan 6 hari sekali. Continuous tank. Continuous tank berfungsi untuk memisahkan minyak, selat, dan nas secara gravitasi berdasarkan perbedaan berat jenis. Berat jenis yang tinggi akan mengendap pada bagian paling bawah, dan berat jenis yang rendah akan berada pada bagian tengah tangki atau selat dan nas. Dan minyak yang memiliki berat jenis sangat rendah akan berada pada bagian atas. Pada continuous tank dapat dilakukan penamaan air agar pada minyak tidak terjadi kejenuhan dengan suhu 90-95 derajat Celcius. Apabila kejenuhan terjadi, maka proses pemisahan minyak akan sulit terpisah karena minyak sudah mengental dan menyatu dengan selat. Untuk mengetahui kinerja continuous tank, maka indikator yang digunakan adalah kandungan minyak pada selat underflow max 8%, ketebalan minyak pada continuous tank sebaiknya 30-50 cm. Setelah itu dilakukan pengutip minyak melalui skimmer dan akan dibawa ke oil tank. Kemudian di dalam continuous tank terdapat pengaduk yang bergerak dengan kecepatan 4 rpm. Hal ini dilakukan agar pada minyak tidak terjadi kejenuhan dan melepaskan partikel minyak yang terjebak di selat. Apabila putaran terlalu cepat, maka akan membuat selat bercampur dengan minyak. Panas yang harus dijaga dan dipertahankan sekitar 90-95 derajat Celcius agar proses pemisahan lancar. Pada tangki dilakukan analisis laboratorium pada minyak. Apabila kadar NOx sudah tinggi, maka dilakukan blowdown dan dialirkan ke decanter. Hal yang perlu diperhatikan pada CST yaitu air dilusi, kecepatan stirrer atau pengaduk, steam yang masuk, drain atau blowdown, serta temperatur. Oil tank. Oil tank berfungsi untuk minyak seperti continuous tank akan mengalir ke oil tank sebagai pengendapan minyak untuk memisahkan minyak dengan kotoran dan partikel selat. Minyak masuk pertama kali ke oil tank ke nomor 4, kotoran dan partikel selat akan mengendap karena adanya gaya gravitasi dan perbedaan berat jenis. Kotoran akan mengendap pada bagian bawah oil tank nomor 4. Sedangkan minyak pada oil tank nomor 4 akan dipompakan ke oil tank nomor 3 untuk diendapkan dan dimasukkan selama 90 menit. Minyak dari oil tank nomor 3 akan dipompakan ke oil tank nomor 2. Untuk sirkulasi mengurangi kadar air, selama sirkulasi suhu tetap terjaga pada 95 derajat Celcius. Setelah selesai sirkulasi, minyak akan dipompakan ke oil blower. Oil tank nomor 1. Sebagai cadangan, hasil blowdown akan dialirkan ke monotank untuk selanjutnya akan dipompakan ke continuous tank. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja oil tank sebagai berikut: temperatur, kondisi steam coil, dan blowdown. Oil blower. Oil blower itu minyak dari oil tank yang akan dihisap ke oil blower. Oil blower berfungsi untuk mengurangi kadar air dalam minyak. Di dalam oil blower terjadi perbedaan tekanan antara udara luar oil blower dengan udara dalam. Tekanan di dalam oil blower sangat rendah. Pada tekanan yang rendah, fluida akan lebih cepat menguap meskipun belum mencapai titik didihnya. Minyak dan air memiliki titik didih yang berbeda. Minyak memiliki titik didih lebih tinggi daripada sehingga minyak tidak ikut menguap dengan air. Pada saat minyak dihisap ke oil blower, minyak akan dispray ke oil blower melalui NO sehingga air dalam minyak akan mudah menguap dan terhisap oleh blower. Kemudian terdorong keluar ke wadah penampung air. Oleh blower karena titik didih minyak lebih besar daripada air, maka minyak tidak menguap dan jatuh ke bawah dihisap oleh oil transfer pump yang kemudian mengalir ke dialer tank. Oil transfer pump. Oil transfer pump itu minyak yang telah diproses di oil blower akan mengalir secara otomatis menuju talang dan masuk ke flow tank untuk secara alami menurunkan suhu minyak tersebut, dan selanjutnya minyak akan mengalir menuju bak penampungan sebelum transfer menuju stock tank atau langsung menuju daily tank, di mana pada proses pemompaan terjadi pendinginan minyak oil tank untuk menurunkan suhu minyak sebelum disimpan di tangki timbun atau strong tank.
Stok tank atau tangki timbun. Stok tank atau tangki timbun berfungsi untuk tempat penyimpanan sementara minyak produksi yang dihasilkan sebelum dikirim. Faktor-faktor yang harus diperhatikan pada stok tank adalah kebersihan tangki. Stok tank harus dibersihkan secara rutin karena kebersihan ini mempengaruhi kenaikan kadar FA dan kotoran. Kondisi steam coil. Kondisikan harus diperiksa rutin karena kebocoran steam coil dapat mengakibatkan naiknya kadar air pada CPU. Temperatur 40-60 derajat Celcius. Daily tank atau tangki transfer. Daily tank atau tangki transfer berfungsi untuk tempat penyimpanan sementara minyak produksi dari stok tank sebelum ditransfer ke truk tangki. Kondisi harus diperiksa rutin karena kebocoran atau tersumbatnya steam coil dapat mengakibatkan naiknya kadar air dan kotoran pada CPU. Temperatur harus tetap terjaga 40-60 derajat Celcius karena bila lebih maka akan dapat merusak kualitas dan nilai Dobby akan tinggi yang mempengaruhi terhadap warna dan aroma CPU di pabrik kelapa sawit. Pengolahan slat tank. Slat tank berfungsi sebagai tempat menampung slat sementara sebelum diolah di canter. Dilakukan pemanasan pada slat agar tidak jenuh pada suhu 80-95 derajat Celcius. Terjadi proses pengendapan pada bagian bawah slat tank yaitu slat dan nas. Dari dasar tangki dipompakan ke blend tank. Untuk umpan di canter, lalu akan dilakukan blowdown bila endapan nos pada dasar slat tank telah sangat kental. Slat hasil pengendapan akan dipompakan ke blend tank. Balance tank. Balance tank berfungsi sebagai tempat penampungan sementara slat sebelum diolah di canter. Balance tank juga berfungsi untuk penyeimbang laju aliran fluid slat yang masuk menjadi umpan di canter agar konstan dan kontinu. Karena bila terjadi masalah pada fluid slat, umpan di canter otomatis akan mempengaruhi kapasitas yang terjadi oleh di canter. Decanter yaitu slat paste cairan lumpur dari kontes tank yang masih mengandung minyak maksimum 8% dan diolah lebih lanjut oleh decanter. Alat ini memisahkan fraksi minyak atau crude oil, fraksi cair atau water phase, dan fraksi padat atau solid. Prinsip kerja alat ini adalah memisahkan ketiga fraksi dengan putaran lebih dari 3.500 rpm, dan karena berat jenis yang berbeda, keberhasilan dalam pengoperasian decanter dipengaruhi oleh komposisi umpan yang akan diolah karena rasio di antara minyak, air, dan lumpur mempengaruhi terhadap daya pisah alat tersebut. Fungsi alat decanter tersebut penimbangan kapasitas alat dengan jumlah alat yang diolah. Solid conveyor dan solid hopper. Solid conveyor berfungsi untuk sebagai alat pemindah solid hasil pemisahan dari decanter untuk dibawa ke solid hopper sebagai tempat penampungan sementara solid sebelum diangkat ke lapangan sebagai pupuk oleh trailer. Water phase tank. Water phase tank adalah tangki sebagai tempat penampungan water phase hasil dari pemisahan decanter yang masih mengandung minyak. Water phase hasil dari decanter akan diolah, kemudian akan dilakukan proses penguntikan minyak oleh slat separator. Slat separator atau high speed water phase akan diumpankan untuk umpan slat separator. Slat separator adalah alat untuk mengutip minyak yang masih terkandung dalam water phase dengan cara sentrifugasi dengan putaran 4200 rpm, di mana minyak, air, dan nos dengan berat jenis yang lebih tinggi akan terlempar keluar dari proses dan minyak yang berat jenis lebih rendah akan masuk ke bagian dalam proses. Kapasitas slat separator ditentukan oleh ukuran NOLI yang digunakan 1.45,1.6,1.8 dan 2.0 mm. Ukuran NOLI dipakai sekecil mungkin untuk
meminimkan kehilangan minyak pada drap buangan slat separator. Pengoperasian slat separator dengan cara membuka keran air penuh dengan mengaturkan umpan slat separator dikontrol melalui sudut flap pada sek gelas air membentuk 15 derajat. Proses pemisahan slat ditentukan dengan adanya balance water dan minyak keluar melalui firing dish. Minyak akan keluar dan langsung dipompakan ke mono tank, sedangkan nose akan dipompakan ke decanter tank. Monotank. Monotank yaitu minyak hasil pemisahan decanter, slat separator, dan hasil pengutipan dari fat pit langsung mengalir ke monotank. Minyak yang ditampung oleh monotank akan dikembalikan ke continuous tank untuk diolah kembali. Pada monotank ini juga terjadi proses pengedapan kotoran dan slat yang masih terikut dalam minyak yang kemudian akan dibuang ke parit menuju fat pit. Decanter tank. Decanter tank berfungsi sebagai tempat penampungan air kondensat rebusan yang akan digunakan sebagai air dilusi pada stasiun press decanter. Juga menampung blowdown dari continuous tank, slat tank, dan water phase tank, dan lumpur dari slat separator untuk kembali dilakukan pengendapan untuk memisahkan minyak dan pengutipannya kembali dan dialirkan ke continuous tank, sementara sisanya dialirkan ke fat pit. Fat pit. Fat pit berfungsi sebagai tempat penampungan hasil pemisahan dari decanter dan aliran dari parit stasiun klarifikasi. Fat pit terdiri dari 4 bak yang dimana dilengkapi dengan sekat-sekat. Gunanya sekat untuk menguntit sisa-sisa minyak yang mungkin masih ada dan mengendapkan kotoran. Minyak yang terkutip akan dipompakan ke decanter tank. Stasiun pengolahan biji CBC, Cake Bucket Conveyor. Alat ini berfungsi yaitu sebagai membawa cake yang masih mengandung fiber dan nut ke DPR Keeper, serta memecahkan gumpalan cake dari presan agar mempermudah dalam pemisahan antara fiber dan nut. Fiber akan terhisap oleh separating column untuk selanjutnya dibawa ke fiber cyclone sebagai bahan bakar boiler, sedangkan nut yang akan jatuh menuju DPR Keeper untuk selanjutnya akan dibersihkan serabut-serabut halus yang masih menempel pada bagian luar nut yang dapat merendam lemparan dari ripple mill dan nut cracker sebagai alat pemecah. Separating column. Fiber yang telah dipisahkan dengan nut akan dibawa cake breaker conveyor menuju separating column. Alat ini berfungsi untuk menghisap fiber. Pemisahan dilakukan dengan hisapan dari fiber cyclone dengan pengaturan dari airlock. Penghisapan dilakukan dengan prinsip perbedaan berat jenis, di mana berat jenis paling ringan fiber akan dihisap ke fiber cyclone. Serabut yang terhisap langsung dibawa menuju ke airlock, lalu fiber akan dibawa oleh conveyor untuk menjadi bahan baku boiler, dan berat jenis yang berat akan jatuh ke bawah dan langsung masuk ke DPR Keeper. DPR Keeper berfungsi untuk membersihkan nut dari kotoran dan fiber yang masih melekat pada nut. Putaran DPR Keeper 15 rpm. Di dalam DPR Keeper terdapat sudut-sudut yang digunakan untuk membawa nut berjalan ke ujung dari DPR Keeper yang terdapat lubang-lubang sebagai tempat masuknya nut yang sudah dipisahkan dengan kotoran dan fiber. Wet nut elevator. Nut yang telah diproses di DPR Keeper akan jatuh dibawa menuju ke wet nut elevator, dan wet nut elevator akan membawa nut menuju nut silo. Wet nut conveyor. Wet nut conveyor yaitu tepat berada di ujung wet nut elevator, berfungsi sebagai penghubung antara nut silo nomor 1 dan nut silo nomor 2. Nut silo. Nut silo yaitu nut yang dibawa oleh wet nut conveyor membagi nut menuju nut silo nomor 1 dan nomor 2. Alat ini berfungsi sebagai tempat nut pemanasan nut agar cangkang dan inti berpisah atau kopra, yang dapat memaksimalkan kerja ripple mill dan nut cracker tersebut. Nut dry conveyor. Nut dry conveyor ini
tepat berada di bawah nut silo nomor 1 dan nut silo nomor 2. Alat ini berfungsi sebagai alat mengangkut nut kering hasil pemanasan di nut silo. Nut silo yaitu nut yang dibawa oleh wet nut conveyor membagi nut menuju nut silo nomor 1 dan nomor 2. Alat ini berfungsi sebagai tempat nut pemanasan nut agar cangkang dan inti berpisah atau kopra yang dapat memaksimalkan kerja ripple mill dan nut cracker tersebut. Nut dry conveyor. Nut dry conveyor ini tepat berada di bawah nut silo nomor 1 dan nut silo nomor 2. Alat ini berfungsi sebagai alat mengangkut nut kering hasil pemanasan di nut silo. Nut dry elevator. Nut dry elevator berfungsi untuk mengangkat nut telah dipanaskan di nut silo menuju nut grading drum untuk selanjutnya diklarifikasikan menuju besar dan kecilnya nut. Ripple mill. Ripple mill yaitu nut yang berasal dari nut grading akan menjadi umpan untuk dihancurkan cangkangnya atau seal. Di ripple mill, alat ini berfungsi untuk memecahkan nut dengan cara menggiling. Nut yang masuk ripple mill akan digiling oleh rotor bar ripple mill dan ditahan dengan stereo bar ripple mill yang memiliki permukaan yang kasar yang menyebabkan terjadinya pecahan nut. Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi pemecahan adalah jarak atau clearance antara rotor dengan stator, RPM, tingkat kekeringan nut. Pengukuran besarnya jarak harus dilakukan berdasarkan bahan baku yang masuk agar nut dapat pecah sempurna. Nut cracker. Nut cracker, alat yang berfungsi memecahkan biji dengan sistem memperan biji yang berdiameter besar ke dinding nut cracker. Dengan kecepatan tinggi, maka biji yang memiliki diameter yang besar sekalipun akan pecah. Kadar air biji yang rendah akan lebih mudah dipecah dan menghasilkan nut silo yaitu nut yang dibawa oleh wet nut conveyor membagi nut menuju nut silo nomor 1 dan nomor 2. Alat ini berfungsi sebagai tempat nut pemanasan nut agar cangkang dan inti berpisah atau kopra yang dapat memaksimalkan kerja ripple mill dan nut cracker tersebut. Nut dry conveyor. Nut dry conveyor ini tepat berada di bawah nut silo nomor 1 dan nut silo nomor 2. Alat ini berfungsi sebagai alat mengangkut nut kering hasil pemanasan di nut silo. Nut dry elevator. Nut dry elevator berfungsi untuk mengangkat nut telah dipanaskan di nut silo menuju nut grading drum untuk selanjutnya diklarifikasikan menuju besar dan kecilnya nut. Nut grading. Nut grading berfungsi untuk memisahkan biji menurut ukuran yang berbeda sebagai umpan ripple mill dan nut cracker. Lubang 1. Nut silo yaitu nut yang dibawa oleh wet nut conveyor membagi nut menuju nut silo nomor 1 dan nomor 2. Alat ini berfungsi sebagai tempat nut pemanasan nut agar cangkang dan inti berpisah atau kopra yang dapat memaksimalkan kerja ripple mill dan nut cracker tersebut. Nut dry conveyor. Nut dry conveyor ini tepat berada di bawah nut silo nomor 1 dan nut silo nomor 2. Alat ini berfungsi sebagai alat mengangkut nut kering hasil pemanasan di nut silo. Nut dry elevator. Nut dry elevator berfungsi untuk mengangkat nut telah dipanaskan di nut silo menuju nut grading drum untuk selanjutnya diklarifikasikan menuju besar dan kecilnya nut. Nut grading. Nut grading berfungsi untuk memisahkan biji menurut ukuran yang berbeda sebagai umpan ripple mill dan nut cracker. Lubang 1 untuk nut dengan diameter yang kecil, lubang kedua untuk nut dengan diameter sedang. Dua lubang ini untuk umpan ripple mill 1 dan 2. Sedangkan lubang 3 untuk nut berdiameter besar atau nut dura. Lubang ini untuk umpan nut cracker. Nut grading berputar dengan kecepatan 23 rpm. Pemisahan ini terjadi karena adanya putaran dan lubang dari drum dengan diameter berbeda. Ripple mill. Ripple mill yaitu nut yang berasal dari nut grading akan menjadi umpan untuk dihancurkan cangkangnya atau seal. Di ripple mill, alat ini berfungsi untuk memecahkan nut dengan cara menggiling. Nut yang masuk ripple mill akan digiling oleh rotor bar ripple mill dan ditahan dengan stereo bar ripple mill yang memiliki
permukaan yang kasar yang menyebabkan terjadinya pencahayaan NAT. Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi pembacaan adalah jarak atau clearance antara rotor dengan stator, RPM, tingkat kekeringan NAT. Pengukuran besarnya jarak harus dilakukan berdasarkan bahan baku yang masuk agar NAT dapat pecah sempurna. Nutcracker. Nutcracker, alat yang berfungsi memecahkan biji dengan sistem memperan biji yang berdiameter besar ke dinding nutcracker. Dengan kecepatan tinggi, maka biji yang memiliki diameter yang besar sekalipun akan nut silo, yaitu nut yang dibawa oleh wet nut conveyor membagi nut menuju nut silo. Nomor 1. Dan nomor 2. Alat ini berfungsi sebagai tempat nut pemanasan nut agar cangkang dan inti berpisah atau kopra, yang dapat memaksimalkan kerja ripple mill dan nutcracker tersebut. Nut dry conveyor. Nut dry conveyor ini tepat berada di bawah nut silo nomor 1 dan nut silo nomor 2. Alat ini berfungsi sebagai alat mengangkut nut kering hasil pemanasan di nut silo. Nut dry elevator. Nut dry elevator berfungsi untuk mengangkat nut telah dipanaskan di nut silo menuju nut grading drum untuk selanjutnya diklarifikasikan menuju besar dan kecilnya nut. Nut grading. Nut grading berfungsi untuk memisahkan biji menurut ukuran yang berbeda sebagai umpan ripple mill dan nutcracker. Lubang 1 untuk nut dengan diameter yang kecil, lubang kedua untuk nut dengan diameter sedang. Dua lubang ini untuk umpan ripple mill 1 dan 2. Sedangkan lubang 3 untuk nut berdiameter besar atau nut dura. Lubang ini untuk umpan nutcracker. Nut grading berputar dengan kecepatan 23 rpm. Pemisahan ini terjadi karena nut silo, yaitu nut yang dibawa oleh wet nut conveyor membagi nut menuju nut silo. Nomor 1. Dan nomor 2. Alat ini berfungsi sebagai tempat nut pemanasan nut agar cangkang dan inti berpisah atau kopra, yang dapat memaksimalkan kerja ripple mill dan nutcracker tersebut. Nut dry conveyor. Nut dry conveyor ini tepat berada di bawah nut silo nomor 1 dan nut silo nomor 2. Alat ini berfungsi sebagai alat mengangkut nut kering hasil pemanasan di nut silo. Nut dry elevator. Nut dry elevator berfungsi untuk mengangkat nut telah dipanaskan di nut silo menuju nut grading drum untuk selanjutnya diklarifikasikan menuju besar dan kecilnya nut. Nut grading. Nut grading berfungsi untuk memisahkan biji menurut ukuran yang berbeda sebagai umpan ripple mill dan nutcracker. Lubang 1 untuk nut dengan diameter yang kecil, lubang kedua untuk nut dengan diameter sedang. Dua lubang ini untuk umpan ripple mill 1 dan 2. Sedangkan lubang 3 untuk nut berdiameter besar. Terakhir ada proses aerobik. Proses yang terjadi pada kolam aerobik adalah proses aerobik. Pada kolam ini telah tumbuh ganggang dan makro heterotop yang membentuk flows. Hal ini merupakan proses penyediaan oksigen yang dibutuhkan oleh mikroba. Dalam kolam metode pengadaan oksigen dapat dilakukan secara alami atau menggunakan akselerator. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari proses pengelolaan TBS di PKS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.